Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution, dan 27 anggota PDIP yang dipecat oleh partainya ternyata masih menyisakan berbagai persoalan. Kita tahu berbagai surat kabar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mulai memberitakan mengapa seorang mantan Presiden Republik Indonesia bisa dipecat oleh partainya. Dan satu persatu orang juga mulai bicara mengenai apa kira-kira dosa-dosa dari Jokowi. Kita lihat misalnya, berita-berita di negara-negara ASEAN itu sudah mulai menggema tentang Jokowi yang dipecat oleh partainya. Dan kalau kita lihat, sebetulnya apa sih alasan dari PDIP memecat Jokowi, Gibran, Bobi, dan juga 27 anggota PDIP yang lain ya. Saya baca khususnya poin ke-7 dari pemecatan Jokowi, di situ menunjukkan bahwa ia dipecat oleh PDIP antara lain karena satu, dia melakukan satu pelanggaran berat ya, yaitu tidak mengikuti apa yang diputuskan oleh partai pada pemilu presiden 2024 kemarin, yaitu bahwa partai mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita juga tahu di dalam proses pencalonan Ganjar Pranowo ini, berkali-kali Jokowi seakan-akan bersandiwara. Saya beri contoh ya, bagaimana dia mempertemukan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di tepi sawah di wilayah Jawa, dan kemudian dia menyerahkan kepada Ganjar dan Prabowo untuk menentukan siapa menjadi calon presiden dan siapa menjadi calon wakil presiden. Tentu saja baik Ganjar maupun Prabowo tidak bisa memutuskan begitu saja. Mengapa? Karena bagi Ganjar itu bukan urusan pribadi antara dia dengan Prabowo, tapi ini adalah suatu ikatan dengan partai di mana kita juga tahu bahwa PDIP sudah memutuskan bahwa persoalan pencalonan seseorang menjadi presiden atau wakil presiden itu adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Kita juga tahu di Istana Batu Tulis ya, itu juga Jokowi dan Mega pernah bertemu ya. Demikian juga di dalam berbagai pertemuan ya untuk mencalonkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan dalam suatu perhelatan partai atau rapat pimpinan partai di Jakarta, Anda pasti masih ingat ya, Jokowi dengan muka yang tersenyum mengatakan kepada halayak yang hadir di rapat PDIP tersebut ya, bahwa dia sudah bisik-bisik dengan Pak Ganjar. Nanti kalau sudah terpilih menjadi presiden, nggak usah tunggu-tunggu lagi waktu, langsung lakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi pertanian supaya Indonesia swasembada pangan. Pada saat itu, ya, Ganjar juga tersenyum, tapi rupanya senyum Ganjar itu penuh arti. Yang dia maksudkan adalah, nggak usah ngomong begitulah Pak Jokowi, karena saya sudah tahu bahwa Anda tidak mendukung saya, tapi mendukung
Prabowo Gibran. Nah, inilah yang menjadi persoalan awal dari ributnya antara Megawati dengan Joko Widodo. Banyak lagi persoalan yang lain ya. Kenapa? Karena pencalonan Gibran menjadi calon Presiden Republik Indonesia ini bukanlah dengan cara-cara yang etis, cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum, cara-cara yang sesuai dengan aturan undang-undang. Kenapa? Anda tahu ada intervensi Jokowi ke MK melalui Ketua MK yang secara kebetulan itu adalah adik ipar Jokowi. Dan kita semuanya juga tahu putusan MK pada saat itu atau putusan 90 itu juga diambil melalui suatu putusan MK yang tidak atas dasar putusan yang normal. Dan kita tahu akibat dari intervensi Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi itu, itulah awal dari amburadurnya aturan hukum di Republik ini yang kemudian melanggar banyak undang-undang hanya karena Jokowi menginginkan anaknya Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Apalagi catatan-catatan dari PDIP yang juga masuk di dalam mengapa Jokowi akhirnya juga dipecat ya. Antara lain ya, penggunaan dana bansos yang boleh dikatakan berasal dari anggaran negara. Lalu bagaimana Jokowi membiarkan korupsi itu terjadi di Republik Indonesia di era kepemimpinan-Nya, dan Anda tahu bukannya dia berusaha untuk memberantas korupsi, tapi membiarkan korupsi itu berjalan, tapi di sisi yang lain dia juga menggunakan apakah itu kejaksaan ataukah aparat hukum yang lain untuk menyandera politik mereka-mereka yang melakukan korupsi. Kita tahu bagaimana kasus Erlangga Hartarto ya, yang kemudian misalnya menyetujui mendukung Prabowo dan kemudian mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden ya melalui Partai Golkar. Tapi Anda juga tahu setelah Golkar mendukung Gibran menjadi calon presiden bersama Prabowo, ketika itu pula kemudian Erlangga Hartarto diintervensi kembali dan kemudian dikenakan berbagai persoalan seakan-akan dia akan disidik oleh Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI. Dan kemudian akhirnya dia harus membuat pernyataan melalui video mengundurkan diri dari Partai Golkar, dan kemudian akhirnya terjadilah Munas luar biasa Partai Golkar yang menjadikan Bahlil Lahadalia menjadi secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang didukung oleh Joko Widodo. Ini adalah bagian juga kisah-kisah mengapa yang namanya Jokowi itu akhirnya dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan mengapa ini baru dilakukan sekarang? Karena kita tahu PDIP khususnya Megawati berjanji bahwa dia akan terus mendukung dan menjaga Joko Widodo sampai masa akhir jabatannya pada 20 Oktober 2024. Kita akan melihat juga bagaimana respon dari berbagai pihak ya tentang dipecatnya Jokowi ya. Saya ambil contoh misalnya bagaimana pernyataan seorang diplomat senior dan juga pernah menjadi orang dekat dari Presiden SBY ya. Dia membuat satu pernyataan yang sangat menarik, yaitu
bahwa pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi. Karena dulu dari istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini tidak pernah membalas. Ya. Akhirnya karma terjadi dalam bentuk yang lain. Ini pernyataan dari Dino Patijalal, seorang diplomat senior yang dulu pernah ikut di dalam konvensi nasional Partai Demokrat untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Dino juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, dan kemudian dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dan dia adalah orang yang selalu diminta pandangannya oleh Presiden SBY mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Kita lihat juga, ya. Jadi kalau tadi saya sudah cerita tentang bagaimana Golkar juga diintervensi, bagaimana Partai Demokrat juga diintervensi, dan kita juga tahu ada juga upaya-upaya untuk mengintervensi Partai Kebangkitan Bangsa, baik agar PKB pada saat itu tetap mendukung Prabowo, tapi kita tahu Caimin atau Muhaimin Iskandar merasa tidak nyaman. Kenapa kok tidak ada putusan dari Prabowo untuk menjadikan Muhaimin Iskandar resmi menjadi calon presiden bersama Prabowo Subianto. Dan kita juga tahu setelah pemilihan presiden, Partai Kebangkitan Bangsa juga berupaya untuk diintervensi, khususnya di dalam muktamar-muktamar dia, baik yang ada di Bali ataupun yang ada di tempat lain. Ya. Jadi di sini menunjukkan betapa intervensi Jokowi terhadap partai-partai politik di Indonesia, baik yang melalui cara-cara yang boleh dikatakan tidak demokratis, ataupun cara-cara intervensi, ataupun cara-cara yang menggunakan kekuatan yang berada di luar partai. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ya, tidak sedikit desakan kepada PDIP untuk memfollow up pemecatan ini. Ada yang mengatakan bahwa PDIP harus berbuat sesuatu di parlemen atau di DPR RI, dan kemudian PDIP juga harus kemudian lagi-lagi melanjutkan what next after pemecatan ini. Tapi kita lihat bahwa PDIP berupaya paling tidak kalau di masa menjelang pemilihan presiden itu tidak sedikit ahli-ahli hukum tata negara membuat film mengenai bagaimana apa yang dilakukan oleh Joko Widodo untuk memenangkan sang putra mahkota. Dan juga kita juga tahu ada upaya-upaya untuk melakukan yang namanya Mahkamah Rakyat. Ya. Tapi sebetulnya yang diinginkan oleh PDIP itu adalah apakah mungkin atas dasar berbagai perbuatan yang dilakukan oleh Jokowi, seperti misalnya melanggar konstitusi atau intervensi terhadap Mahkamah Agung, dan kemudian juga penggunaan anggaran negara untuk bansos yang kemudian dijadikan alat politik besar-besaran untuk mempengaruhi pilihan rakyat pada pemilu presiden 2024 yang lalu. Ya. Kenapa? Kalau misalnya pemilu presiden 2024 itu berjalan secara normal, itu hampir-hampir tidak mungkin yang namanya angka 59% kemenangan Prabowo Gibran secara natural bisa didapatkan. Dan ini bisa berlaku hanya satu putaran tanpa melalui suatu upaya-upaya yang boleh dikatakan menggunakan
aparat keamanan atau partai coklat. Sekarang yang istilah partai coklat ini juga masih terus menggema. Bahkan teman-teman aktivis pro-demokrasi, aktivis LSM yang bergerak dalam bidang hukum, juga kemudian ada yang mengatakan bahwa memang sudah saatnya ada putusan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia agar jangan menjadi partai coklat atau partai polisi yang bisa digunakan oleh kekuasaan yang sedang berlangsung, tapi jadikanlah supaya Polri benar-benar menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi merah putih yang tidak ikut atau tidak diikutsertakan di dalam cawe-cawe politik. Ini sebetulnya adalah kepentingan bukan saja semua partai politik yang ada di Republik Indonesia ini, karena suka atau tidak suka, mereka juga pernah mengalami, atau saya beri contoh, Gerindra juga pernah mengalami bagaimana peran partai coklat ini dalam pemilu presiden 2019 yang lalu. Dan karena itu, persoalan agar demokrasi ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, persoalan bahwa demokrasi ini harus benar-benar menyuarakan suara rakyat tanpa dilakukan apa yang disebutkan money politics yang secara besar-besaran menggunakan anggaran negara, ya, dan juga agar rakyat bebas untuk memilih tanpa adanya tekanan, baik dari kepala desa ditekan oleh polisi, atau kemudian juga ditekan oleh aparat yang berada di atasnya. Tanpa adanya perubahan di dalam tingkah laku politik aparat seperti yang terjadi pada pemilu presiden dan juga pemilu kepala daerah kemarin, kita tidak bisa berharap banyak bahwa demokrasi ini akan berjalan dengan baik ke depan. Atau demokrasi kita benar-benar menjadikan rakyat itu adalah orang-orang yang berdaulat, rakyat itu bisa memilih sesuai dengan keinginan dan juga kepentingan mereka tanpa adanya tekanan politik dari manapun. Berikan komentar Anda.